Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan generasi masa kini atau pada masa kontemporer ya mungkin bisa berkarya menulis sejarah nasional Indonesia jilid yang ketujuh, yaitu jilid di mana di situ ditulis sejarah pada masa Soeharto, yaitu sejak tahun 1967 Soekarno jatuh, kemudian sampai pada tahun 1998, yaitu ketika Soeharto jatuh juga. Nah, sebenarnya 32 tahun masa Soeharto berkuasa ini termasuk banyak peristiwa sejarah yang sangat penting untuk diungkap. Nah, oleh karena itu di sini bisa dijadikan jilid yang ketujuh. Ya. Jadi nanti kajian-kajian mengenai masa Soeharto ini adalah masa di mana Indonesia mengalami semacam pemantapan ya politik ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari segi ekonomi zaman Soeharto kemungkinan adalah zaman yang sangat sangat stabil di satu sisi, tetapi di sisi lain mungkin ada kelemahan-kelemahannya. Jadi memang tidak ada orang yang benar-benar sempurna itu ya. Nah, tetapi kita bisa mendapatkan inspirasi pada zaman Soeharto berkuasa, yaitu mengalami zaman yang sangat tenang, zaman yang tidak pernah terjadi ya katakanlah bentrok ya, atau katakanlah peristiwa yang membuat masyarakat tertekan gitu ya. Jadi hidupnya sangat tenang, kemudian ekonominya juga bagi masyarakat sangat bagus. Nah, ini adalah masa Soeharto. Jadi tentu saja sejarah itu selalu menggambarkan narasi-narasi yang sesungguhnya terjadi ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, bagi sejarawan jika misalnya akan membahas kelebihan-kelebihan Soeharto jika dibandingkan dengan Soekarno, maka kita pun akan mendapatkan banyak pelajaran. Jadi memang sejarah itu ada ilmu yang bisa menarik hikmah kehidupan agar peristiwa yang buruk itu tidak terulang kembali. Jadi sejarah dengan segala kelebihannya, maka kelebihan itu perlu ya dilanjutkan, perlu diteruskan agar kehidupan masyarakat itu lebih tenang dan lebih maju. Pada zaman Soeharto inilah sebenarnya kehidupan di Indonesia memang bisa dikatakan stabil meskipun ada banyak kelemahan. Tetapi kelemahan-kelemahan Soeharto saya kira perlu juga dibahas sebagai suatu bentuk inspirasi. Ya, jadi orang melakukan kesalahan, tetapi jangan sampai kesalahan itu kita melakukannya lagi atau mengulangi lagi. Jadi kalau kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada masa yang lampau, maka kita menjadi generasi yang bodoh, ya, generasi yang tidak mau belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman itu tidak harus pengalaman sendiri, tetapi pengalaman orang lain. Jadi paling bagus, paling baik adalah orang belajar berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi tidak harus dirinya sendiri yang mengalami pengalaman yang buruk baru kita mau belajar. Nah, pada masa Soeharto
Ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi pada zaman Soeharto misalnya, ya memang ada semacam pengungkapan ya tragedi kemanusiaan gitu ya. Ada peristiwa ya yang disebut Petrus misalnya. Ada peristiwa bagaimana kita melakukan seperti invasi ke Timur Timur misalnya. Dan bermacam-macam. Penafsirannya bisa bermacam-macam terhadap peristiwa itu. Jadi banyak juga bahwa Soeharto telah melakukan kesalahan dengan menguasai Timur Timur sehingga ternyata perhatian kepada Timur Timur menjadi lebih banyak daripada memberikan perhatian kepada misalnya masyarakat di Papua atau di Aceh gitu ya. Jadi ada kecemburuan-kecemburuan sosial. Nah, tentu saja itu karena tergantung kepada kebijakan dari pemimpin pada masa lampau. Tentu saja kebijakan yang keliru, kebijakan yang tidak baik atau kurang baik atau kurang pas misalnya, itu semuanya memang harus dipelajari. Dan kemudian juga jangan sampai terjadi lagi sehingga kita tidak boleh melakukan pengulangan terhadap kesalahan-kesalahan masa lampau. Nah, orang seringkali menganggap bahwa Soeharto adalah masa yang makmur, sehingga ada ungkapan piye kabare isih enak zamanku toh gitu ya. Jadi ungkapan ini sebenarnya ada baiknya, ada benarnya. Karena orang belajar pada masa Soeharto, SPP murah, ya, biaya hidup murah, ya, misalnya dirasakan gitu. Kemudian beras tidak kekurangan, bahkan mengalami swasembada pangan zaman Soeharto. Nah sekarang malah kita melakukan ekspor beras gitu ya. Dan saya kira semuanya itu ada benarnya meskipun tidak seluruhnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat sosok Soeharto itu secara hitam putih, tetapi kita melihat sosok Soeharto dalam artian yang menyeluruh. Artinya Soeharto ada kelemahan-kelemahannya, Soeharto ada kekurangannya, tetapi kita bisa banyak belajar dari Soeharto karena Soeharto juga menulis pengalaman-pengalamannya ketika menjadi presiden gitu ya. Buku-bukunya yang mengenai Soeharto itu diterbitkan oleh penerbit Kelam Torogung misalnya ya, yang berkaitan dengan pengalaman Soeharto pada masa periode tertentu ya. Di situ ada semacam dokumentasi gitu ya. Jadi Soeharto ternyata meninggalkan dokumen-dokumen sejarah yang bisa dijadikan kajian bagi para sejarawan Indonesia di kemudian hari. Di samping tadi ada buku biografi, autobiografi Soeharto, ya, pikiran, ucapan dan tindakan saya yang merupakan buku yang sangat penting untuk memberikan banyak penjelasan sejarah karena terjadi banyak peristiwa yang kemudian masih belum jelas. Jadi contohnya misalnya Pak Harto mengatakan bahwa saya itu ketika ya, menangani Soekarno itu dia sebenarnya sedang apa istilahnya junjung dhuwur mendem jero. Jadi junjung dhuwur mendem jero itulah yang sebenarnya dilakukan terhadap Soekarno di Soeharto. Ya. Kemudian juga Soekarno, mengapa dia melakukan Petrus misalnya ya, banyak sekali persoalan-persoalan bangsa yang tidak terpecahkan, tetapi Presiden Soeharto sendiri memberikan penjelasan di dalam buku autobiografinya itu. Jadi buku autobiografi ini merupakan penjelasan dari peristiwa-peristiwa bersejarah pada masanya yang bagi orang-orang awam itu
adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas. Nah, Soeharto seringkali memberikan keterangan mengenai apa yang beliau lakukan. Gitu. Jadi ini termasuk suatu hal yang perlu dipelajari, dokumen, ya, karena bagaimanapun juga autobiografi adalah merupakan dokumen sejarah. Autobiografi adalah sumber sejarah, dan tentu saja ini merupakan dokumen yang lahir dari wawancara Ramadan KH dan G. Dipayana yang mewawancarai Soeharto, sehingga kemudian menjadi buku autobiografi yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.